Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Satrio Biningit Banyuwangi. Jangan bosan-bosan untuk menonton channel saya, karena channel saya ini isinya hanya ingin tukar kawruh, tukar pengalaman, tukar ilmu kepada Anda semua. Bila ada yang kurang berkenan, silahkan komen, nanti pasti saya balas. Pada hari ini semoga kita semua diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas seperti biasanya. Amin amin Allahumma amin. Kajian saya hari ini yaitu kenapa hanya Sunan Kalijogo yang diberi wewenang untuk menyebarkan agama Islam di tanah Pulau Jawa. Kita semua tahu seluruh sunan itu adalah keturunan Arab. Yang hanya keturunan Jawa hanya Sunan Kalijogo. Maka dari itu Sunan Kalijogo diberi wewenang, diberi hak untuk menyebarkan agama Islam, karena Sunan Kalijogo itu bisa menggabungkan antara ajaran-ajaran yang sebelum Islam dan ajaran Islam itu digabungkan menjadi satu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sunan yang lain-lainnya kenapa tidak berani, tidak menang untuk menyebarkan agama Islam? Karena mereka masih menunggu sosok dari keturunan tanah Pulau Jawa ini yang menjadi sunan nantinya, dialah yang akan menyebarkan agama Islam di tanah Pulau Jawa. Maka banyak kiai sepuh yang meluruskan bahwa ajaran Islam di tanah Pulau Jawa ini harus bisa menggabungkan, mengamalkan antara syariat, thariqat, makrifat dan hakikat itu tadi. Yang ada hanya di ajaran sunan, nggak ada di lain-lainnya. Islam Arab hanya untuk meluruskan, menyebarkan bab isinya Al-Quran Karim. Tapi di tanah Pulau Jawa ini double. Antara Al-Quran Karim dan Al-Quran Qadim itu diajarkan sama Sunan Kalijogo. Tapi untuk yang mendapatkan, yang mendapat bagian dari wejangan Al-Quran Qadim itu hanya orang-orang tertentu, bukan untuk semua umat, bukan untuk semua makhluk. Maka dari itu antara Islam di tanah Arab dan Islam di tanah Pulau Jawa ini, kalau kita melihat itu betul-betul matang itu ya Islam di tanah Pulau Jawa. Untuk keseterusannya saya tidak bisa membuka. Cuman saya hanya mengasih gambaran kepada panjenengan semua bahwa Islam Arab itu benar. Tapi yang lebih benar lagi, yang lebih sempurna lagi dalam beribadah yaitu ajaran para wali dan para sunan, khususnya di tanah Pulau Jawa. Saya tidak mengatakan untuk yang lain-lainnya. Yang di tanah Pulau Jawa. Seandainya di luar tanah Pulau Jawa, monggo yang mau beribadah untuk mengerti, untuk bisa tahu tata cara dari syariat, thariqat, makrifat dan hakikat yang adanya di tanah Pulau Jawa. Kepada siapa Anda nanti untuk pengen mengerti tentang ilmu-ilmu itu, cari sendiri. Allah pasti menunjukkan kalau Anda semua itu punya bagian, pasti mendapatkan yang namanya apa itu thariqat, makrifat dan hakikat, ajaran para sunan dan para wali. Jadi poinnya, yang menjadi keturunan Arab, bila Anda itu ingin datang di tanah Pulau Jawa, ingin menyebarkan ajaran Islam di tanah Pulau Jawa, Anda harus menghormati tata cara Islam di tanah Pulau Jawa ini. Jangankan Anda yang banyak dosa, banyak salah, para sunan aja yang begitu sucinya ibadahnya, begitu sucinya hatinya itu masih menghormati kepada Sunan Kalijogo. Padahal Sunan Kalijogo bergurunya pada Sunan Bonang. Kenapa Bapak Sunan Bonang tidak mau mengajarkan Islam di tanah Pulau Jawa? Karena mereka itu keturunan Arab, tidak mempunyai wewenang, tidak mempunyai wewenang untuk menyebarkan Islam di tanah Pulau Jawa. Yang disebarkan bukan hanya syariat saja, tapi yaitu tadi syariat, thariqat, makrifat dan hakikat, ajaran dari para sunan. Beribadah itu carilah kesempurnaan, jangan cari benar. Kalau cari benar, semuanya itu pasti menganggap ibadahnya, ilmunya yang dia
yang dia dapat itu benar. Tapi jangan begitu. Sunan saja berani menghormati kepada Sunan Kalijogo. Masa Anda keturunan Arab yang menyebarkan Islam di tanah Pulau Jawa ini tidak mau menghormati ajaran di tanah Pulau Jawa? Begitu. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Untuk Anda benarkan, Anda luruskan. Saya siap menerima protes dari siapapun, enggak apa-apa. Cukup sampai di sini kajian saya, nanti lain waktu kita sambung lagi. Karena keadaannya jam-jam segini, jam-jam kita waktu untuk bekerja, mencari nafkah untuk menghidupi anak dan istri. Cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.